Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya David Setiadi. Nah, kali ini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan dari laptop atau netbook Chromebook 4 ya, Samsung Chromebook 4. Dimana di video sebelumnya saya tidak mendetail tentang kekurangan dan kelebihannya, dan sekarang kita bahas secara singkat. Ini beberapa pertanyaan yang masuk melalui YouTube, kemudian WA, dan juga di Tokopedia, Shopee ya. Jadi kita rangkum apa sih kelebihan dan kekurangan dari si Samsung Chromebook 4 ini. Yuk langsung simak videonya. Ya teman-teman, pertama kita bahas dulu kekurangannya. Ini kekurangan kita bahas dari fisik dulu. Yang pertama adalah dia menggunakan hardware eMMC ya, eMMC 32GB yang jelas kalau misalkan teman-teman yang suka install banyak aplikasi ya ini akan sangat kurang sekali ya. Terus yang kedua adalah memori tambahannya. Memori tambahannya di Samsung ini dia menyediakan slot untuk microSD ya. MicroSD dimana kelebihannya ya memang bentuknya simpel, kecil, dan mungkin harganya yang 128GB itu masih di bawah 200.000 untuk yang memori card yang standar ya. Kalau kita bandingkan dengan SSD yang mungkin yang SATA atau yang NVMe itu sudah di atas 200.000 harganya ya. Kemudian berikutnya adalah kekurangannya dari si penyimpanan ini, si microSD mungkin kecepatannya tidak akan secepat kita menggunakan SSD ya. Ya mungkin untuk load data atau simpan atau read and write-nya mungkin tidak akan secepat kita menggunakan SSD. Walaupun ada microSD yang kecepatannya yang bisa sama dengan SSD ya, tapi harganya itu akan sangat mahal ya, tidak sebanding. Oke, berikutnya kekurangannya adalah ini USB-nya cuma ada satu. Ini USB udah USB 3 ya. USB-nya cuma ada satu, yang lainnya tidak ada lagi. Di sini cuma ada slot untuk charger yaitu Type-C. Kita bisa menggunakan juga ini, memanfaatkan si charger ini untuk USB. Kemudian caranya apa untuk menutupi kekurangan ini ya, kita harus membeli USB hub. USB hub banyak di online, mulai dari 50 ribuan tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sering menggunakan banyak colokan USB, misalkan untuk mouse wireless satu, kemudian untuk flash disk dan lain-lain ya, berarti Anda harus membeli USB hub. Oke. Kekurangan berikutnya adalah install aplikasinya ya dari software. Dari software, ini install aplikasinya harus semua dari Play Store. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan aplikasi yang lain ya mungkin akan kesulitan ya. Nah, kita harus cari di sini, dan aplikasinya ya terbatas. Kita hanya bisa menggunakan aplikasi yang ada di Play Store sini. Kemudian kelemahan berikutnya atau kekurangan berikutnya adalah tidak semua aplikasi bisa diinstal di sini. Dan mungkin kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan Windows, ada beberapa aplikasi yang tidak kita temukan di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa digunakan untuk main game? Main game bisa. Jadi teman-teman bisa menginstal game yang ada di Play Store. Hanya karena hardware-nya terbatas, berarti gamenya ya tidak bisa digunakan untuk game yang berat-berat karena memang hardware-nya tidak mendukung untuk itu. Tapi yang jelas untuk harga yang 1 jutaan ini ya, ini second-nya 1 jutaan, barunya 2 jutaan, itu sudah bisa menghandle beberapa pekerjaan atau tas yang simpel-simpel lah, untuk sekolah, untuk Zoom meeting, untuk Google Meet, untuk mengetik yang tidak terlalu kompleks, dan ini bisa digunakan ya. Video editor dan lain-lain bisa. Oke, sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihannya yang pertama adalah dari hardware ya. Dari hardware dia bentuknya stylish, simple, ringan, kemudian slim juga. Untuk harga di rank segini, ini sudah sangat mewah menurut saya. Jika dibandingkan dengan Chromebook yang tipe lain dari merek yang lain ya. Karena ini buatan Samsung itu biasa memang dia kelebihannya adalah dari modelnya. Kalau kita bandingkan dari merek sebelah yang selain Samsung ya, banyak kan, dari Acer, ada HP, ada apa ya, banyak lah yang mengeluarkan Chromebook
Tapi itu menurut saya ini lebih baik ya, lebih bagus untuk desainnya. Kemudian kelebihan berikutnya adalah ketika kita menggunakan menyentuh dari si keyboard ini lebih soft, lebih enak ya. Untuk rank harga sekian dibandingkan dengan merek-merek yang lain, ini keyboardnya lebih soft, lebih enak. Misalkan kita coba kita gunakan WPS ya. Nah, ini aplikasinya kan dari aplikasi Android ya. Aplikasi Android, ini WPS. Untuk mengetik ini lebih soft, lebih enak loh. Oke, kita besarkan, kita kecilkan nih, kita pakai ini aja, pakai 2 jari. Ini saya mengetik menggunakan aplikasi WPS. Oke, jadi ininya lebih enak ya. Jadi di sini kekurangannya adalah tidak ada caps lock ya, caps lock. Jadi di sini digantikan dengan tombol search. Jadi kalau misalkan di laptop yang Windows kan di sini ada Windows-nya. Nah, ini untuk pengganti Windows-nya di sini ada tombol search. Kita gunakan untuk search. Oke. Kelebihan berikutnya adalah ini baterainya awet. Baterainya awet, jadi bisa sampai 12 jam untuk menonton dan browsing ya. Ini sudah kita tes untuk menonton di YouTube dan sekaligus browsing itu bisa bertahan 6 jaman ya. Kalau untuk misalkan pekerjaan yang ringan-ringan mungkin ini bisa sampai 10-12 jam. Dan ini sangat cocok untuk teman-teman yang suka nongkrong di kafe, bawa laptop, jadi nggak perlu harus deket colokan atau deket charger ya. Jadi ini lebih awet baterainya. Kemudian berikutnya adalah ini kuat dipakai untuk Google Meet. Karena ada beberapa tipe dengan sama-sama menggunakan Chrome OS, itu ada yang keluhannya adalah tidak bisa ganti background, tidak bisa nge-share presentasi, ya, nge-lag ya. Kalau di sini enggak, misalkan kita coba meeting ya. Nah, ini mohon maaf, ini kehalang sama kamera handphone. Nah, jadi sekarang kita akan mencari aplikasi foto editor ya, di sini ada semuanya. Kita tinggal install, sudah selesai. Jadi mungkin tampilan aplikasinya akan mirip seperti di tablet ya, seperti aplikasi di tablet. Oke, contoh ya, aplikasi yang sudah saya install itu aplikasi Lightroom, Adobe Lightroom ya. Kan foto yang ini, nah ini kan oke. Kita edit video bisa, tapi menggunakan aplikasi yang ringan ya, seperti YouCut dan lain-lain. Ini menggunakan untuk foto editor bisa ya, foto editor bisa. Oke teman-teman, itu saja bahasan singkat kelebihan dan kekurangan dari Samsung Chromebook 4 ini. Karena memang harganya di bawah standar ya, jadi kita tidak bisa
meminta lebih ya. Kita tidak bisa berharap lebih dari si laptop ini. Tapi menurut saya untuk sekolah, untuk Zoom-Meet, untuk Google Meet dan lain ini sudah sangat cukup ya. Sangat cukup, dan Anda bisa mendapatkan beberapa kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan di atas atau sebelumnya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.